Perkenalkan, nama saya Putra Eka Nugraha, dan hari ini saya akan membahas video tentang beton ultra high performance concrete atau UHPC. Jadi ultra high performance concrete itu adalah pengembangan beton dengan kekuatan sangat tinggi. Yang namanya ultra high performance concrete ya, yaitu jenis beton yang memiliki karakteristik luar biasa dan dalam hal kekuatan dan daya tahan. Beton ini dapat mencapai kuat tekan antara 150 megapascal hingga 250 megapascal. Sangat besar, bukan? Kemudian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beton konvensional yang biasanya berkisar antara hanya 20 MPa hingga 40 MPa. UHPC dikenal sebagai beton generasi baru yang sangat padat, memungkinkan desain struktur yang lebih ramping, ringan, serta menghemat energi dan bahan alam. Pengembangan UHPH dimulai di Prancis pada tahun 1900-an, dikenal awalnya sebagai Reactive Powder Concrete atau RPC. Sejak itu, penelitian dan aplikasi UHPC telah berkembang pesat di berbagai negara, menghasilkan berbagai desain campuran yang memanfaatkan bahan lokal. Kemudian ada beberapa tantangan industri yang berkaitan dengan UHPC, yaitu menawarkan banyak manfaat. Penggunaannya juga, meskipun UHPC menawarkan banyak manfaat, penggunanya juga menimbulkan tantangan, seperti semen Portland yang tinggi berkontribusi pada emisi CO2 atau karbon dioksida yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian saat ini sedang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan substitusi atau bahan pengganti seperti fly ash dalam campuran OHPC. Kemudian salah satu keunggulan, keterbatasan dan tantangan penerapan teknologi UHPC, yaitu UHPC memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi, seringkali melebihi 150 MPa atau megapascal, dan ketahanannya baik terhadap retakan, abrasi, serta degradasi kimia. Kemudian membuatnya ideal untuk aplikasi di lingkungan ekstrim seperti jembatan dan struktur bangunan lainnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, UHPC memungkinkan pembuatan elemental struktur yang lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan dengan beton konvensional. Hal ini mengurangi konsumsi material dan biaya transportasi. Seperti halnya berbagai negara maju, UHPC masih terus diteliti agar pada saatnya dapat digunakan secara umum untuk berbagai struktur. Berbagai penelitian dasar seperti kuat lentur, kuat geser, ductilitas, konformen, dan lain-lain masih perlu dilanjutkan agar UHPC dapat segera dicantumkan dalam standar peraturan desain atau desain code. Sedangkan di Indonesia, kita harus pertama-tama mengembangkan desain campuran yang menggunakan bahan-bahan lokal yang ada. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah antara lain tersedianya semen yang kandungan C3A-nya rendah, industri ini dapat menghasilkan tepung quartz, peralatan untuk mengukur gradasi partikel berukuran nanometer. Dengan tersedianya rencana campuran UHPC berbahan lokal, maka pembuatan benda uji untuk penelitian selanjutnya dapat dibuat oleh masing-masing peneliti. Kemudian ada beberapa inovatif atau gagasan tentang teknologi yang dapat dikembangkan lebih lanjut atau lebih ke masa depan. Kemudian pengembangan UHPC dapat ditingkatkan melalui penelitian untuk menentukan alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Misalnya penggunaan fly ash, slag, atau limbah industri lainnya sebagai substitusi atau pengganti semen Portland. Dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dampak CO2 atau karbon dioksida yang berlebihan. Penelitian lebih lanjut tentang penggunaan nanosilika lokal juga dapat membantu dalam meningkatkan sifat mekanik UHPC tanpa harus bergantung pada impor yang mahal. Kemudian saya sudah meng-search di beberapa artikel, dan saya menemukan ada satu studi kasus yang dimana sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa UHPC dapat diproduksi di Indonesia dengan memanfaatkan material lokal yang seperti saya bilang sebelumnya, seperti fly ash, slag, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, beton UHPC berhasil mencapai kekuatan tekan hingga 140 megapascal dengan menggunakan agregat halus dan teknik seperti stream curing serta penambahan serat baja. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan bahan lokal untuk mengurangi biaya dan peningkatan keberlanjutan seperti biaya impor yang mahal. Salah satu usulan pengembangan yaitu eksplorasi bahan lokal. Jadi kita mengeksplorasi bahan-bahan lokal yang ada di Indonesia sebelum kita mengimpor dari luar negeri. Kemudian mengembangkan mix design, yaitu
desain atau mixnya. Kemudian kesimpulan dari video ini yaitu beton ultra high performance concrete atau UHPC, pengembangan beton dengan kekuatan sangat tinggi, adalah jenis beton yang memiliki karakteristik luar biasa dalam hal kekuatan dan daya tahan. Namun ada beberapa tantangan UHPC dalam penerapannya, seperti bahan baku yang tergolong masih sulit ditemukan, seperti tepung quartz, peralatan untuk mengukur gradasi partikel, pertukaran nanometer, maupun fly ash ataupun yang lainnya. Kemudian meskipun biaya yang awal yang tinggi dan ketersediaan bahan menjadi kendala, modifikasi campuran dengan penggunaan bahan lokal seperti fly ash dapat memberikan solusi yang lebih baik, ekonomis dan ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan regulasi yang mendukung penggunaan UPHPC akan sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi dalam industri konstruksi di Indonesia. Kemudian ada beberapa rekomendasi untuk pengembangan atau penerapan teknologi ke depannya, yaitu menggunakan bahan lokal seperti fly ash dan abu vulkanik sebagai substitusi untuk semen Portland, dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fly ash dapat mencapai kekuatan tekan di atas 120 MPa dengan campuran yang tepat. Mengembangkan campuran UHPC yang memanfaatkan limbah industri lokal seperti abu sekam padi atau tepung marmer untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan impor yang sangat mahal. Demikian presentasi video saya atau asesmen akhir semester teknologi beton tentang ultra high performance concrete atau UHPC. Sekian dari saya, Putra Eka Nugraha. Terima kasih.